Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini di dalam ibadah secara online. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Untuk persembahan ibadah minggu, perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan diakonia jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Kita memberikan dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit. Pertama Ibu Tiurlan Huta Barat, lalu Oma Heni Laisina. Jika ada jemaat yang sakit, mohon dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma Hosiana Martin pada tanggal 12 September 2020, hadiah Nats Filipi 4 ayat 6-7. Yang kedua, Saudara Marvin Lois Honanda 12 September 2020, hadiah Nats Filipi 1 ayat 9-11. Yang ketiga, Saudara Rian Jodi Pratama Rahakbau 12 September 2020, hadiah Nats Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa tanggal 8 September 2020 pada pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Pemilihan calon majelis baru. Dalam rangka pemilihan calon majelis periode 2021-2026, maka formulir pencalonan penatua dapat diisi oleh anggota sidi jemaat melalui link yang telah diinformasikan di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD, atau dapat menggunakan formulir yang telah dibagikan melalui WhatsApp media jemaat. Setiap anggota sidi jemaat dapat mencantumkan 2 nama calon majelis pada formulir tersebut dan dikembalikan ke panitia pemilihan, Ibu Arini Peggy Suparman, melalui WhatsApp. Batas waktu pengembalian formulir tersebut paling lambat hari ini, Minggu 6 September 2020. Informasi detail mengenai hal ini dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat GKO BSD Ibu Adriana SL Usmani dengan anggota keluarga yaitu Oma Carolina M. Usmani yang adalah ibunda dari Ibu Adriana Usmani. Alamat Jalan Masjid Bandungan RT 07 RW 010
nomor 10 Cawang, Jakarta Timur. Majelis dan jemaat menyambut dengan sukacita Ibu Adri dan keluarga. Untuk itu selamat bergabung dalam persekutuan jemaat GKO BSD. Selamat bertumbuh dan melayani bersama kami jemaat GKO BSD. Dukungan perbaikan gereja GKO Setia Mekar. Sehubungan dengan kondisi fisik gedung gereja GKO Setia Mekar yang memerlukan perbaikan akibat bocor dan banjir di waktu hujan, maka bagi jemaat yang rindu berpartisipasi dalam perbaikan gereja GKO Setia Mekar dapat ditransfer persembahannya ke bendahara jemaat GKO BSD dan akan diserahkan ke GKO Setia Mekar. Bukti transfer dapat diinformasikan melalui WhatsApp ke bendahara atas nama Bapak Nestor Maribondang. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam suasana ibadah dengan bersaat teduh. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Kesan 3 bait yang pertama. Andai ku punya banyak lidah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita,
Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun, berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam Kristus Yesus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosanya di hadapan Allah sambil hidup sesuai dengan janji Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Mengiring Tuhan
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 124 bait yang pertama. Kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan membuka hati kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama. Berikan kepada kami hati dan pikiran yang sungguh-sungguh taat untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu,
jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan bertema nasihat untuk hidup berdamai. Nasihat untuk hidup berdamai. Kehidupan berdamai dengan sesama itu merupakan dambaan atau kerinduan setiap orang, baik di tengah keluarga, di jemaat maupun juga di komunitas manapun di mana kita berelasi dengan sesama kita. Kita merindukan adanya satu relasi yang baik, satu relasi yang harmonis, tidak ada konflik dan masalah-masalah yang berat dalam relasi-relasi tersebut. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa hidup berdamai dengan sesama itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis atau terjadi begitu saja. Meskipun kita tahu bahwa hidup berdamai itu penting dengan sesama, bahwa hidup berdamai itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, tapi seperti yang saya katakan bahwa hidup berdamai dengan sesama itu tidak otomatis terjadi tidak otomatis terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan usaha, membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dan salah satu upaya yang perlu ditempuh untuk menciptakan, untuk mempertahankan, untuk memelihara hidup damai di dalam persekutuan kita, di tengah keluarga, khususnya di tengah jemaat Tuhan, adalah kita dapat memberikan teguran yang benar, yang baik, sesuai dengan firman Tuhan terhadap salah satu jemaat atau orang-orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan kita membaca bagaimana Tuhan mengajarkan kepada para murid ketika para murid menghadapi orang-orang yang bermasalah. Ketika seorang melakukan dosa, ketika seorang melakukan kesalahan, memang orang tersebut harus ditegur. Tetapi para murid harus mengetahui bagaimana cara menegur yang baik, yang benar, sehingga tujuan daripada teguran itu yaitu perubahan, yaitu pertobatan dari orang yang melakukan kesalahan atau dosa bisa tercapai. Di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus memberikan panduan yang bukan hanya berlaku bagi para murid tapi juga berlaku bagi kita selaku jemaat Tuhan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di abad ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Teguran yang baik, teguran yang benar, seperti yang Tuhan inginkan, pertama-tama harus dilakukan secara pribadi. Dikatakan 4 mata. Ya, ini merupakan sebuah peringatan pertama kepada orang yang melakukan pelanggaran, kepada orang yang melakukan dosa. Peringatan yang pertama ini merupakan satu kesempatan kepada orang tersebut supaya dia mau menyadari akan kesalahannya. Kalau dia menyadari kesalahannya dan bersedia untuk diubahkan atau menerima nasihat yang disampaikan kepadanya, maka
perkara yang dia hadapi atau yang dia lakukan pada saat itu tidak akan diumumkan ke lingkup yang lebih luas masuk jemaat. Sudah selesai sampai di situ. Berarti tujuan untuk memberikan teguran itu sudah tercapai. Tetapi dalam kenyataannya, kadangkala tidak semua orang dengan mudah, dengan hati dan pikiran terbuka mau menerima teguran-teguran, meskipun teguran itu sudah disampaikan sedemikian rupa dengan pendekatan yang baik, dengan benar. Kalau keadaannya seperti itu, maka firman Tuhan memberikan panduan di dalam ayat yang ke-16, maka harus dibawa bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya, jika orang yang ditegur itu belum bertobat juga, Tuhan memberikan satu panduan supaya kita bisa membawa 1 atau 2 orang atau 3 orang saksi untuk menjadi saksi, untuk membahas perkara atau masalah yang sedang dihadapi oleh saudara kita yang melakukan kesalahan atau dosa. Mereka juga bisa memberikan nasihat-nasihat terhadap orang yang melakukan kesalahan. Dan saksi-saksi ini merupakan orang yang bisa diminta keterangannya, konfirmasinya. Kemudian apabila orang yang melakukan kesalahan ini tidak juga mau mengambil langkah-langkah perubahan. Di dalam ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada langkah yang berikut, jikalau 2 atau 3 orang saksi sudah dibawa, sudah turut menyaksikan, sudah membahas, dan sudah juga memberikan nasihat, dan orang tersebut tidak mau dirubah, maka masalah ini dapat dibuka ke lingkup yang lebih luas, yaitu ke lingkup jemaat. Ya, ada surat, ada pewartaan, kemudian juga ada tindakan disiplin dari gereja terhadap yang bersangkutan. Itu juga semata-mata dengan satu tujuan, supaya orang tersebut juga diberi kesempatan untuk kembali memikirkan, untuk kembali merenungkan apa yang diperbuat, karena sudah begitu banyak orang yang dilibatkan untuk menyadarkan yang bersangkutan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berhak memutuskan bahwa perkara ini harus diumumkan di tengah-tengah jemaat atau ke tengah lingkup yang lebih luas, disertai oleh disiplin tertentu, adalah para pemimpin gereja, disertai keterangan daripada 2 atau 3 orang saksi. Tujuannya supaya keputusan yang dibuat oleh para pemimpin gereja adalah keputusan yang didasarkan oleh dasar yang kuat, bukan keputusan yang didasarkan oleh asumsi, oleh dugaan-dugaan atau kata orang. Ini adalah salah satu cara yang dipakai untuk menjaga nama baik seseorang, sekalipun ada banyak isu-isu atau perkataan-perkataan tertentu yang negatif terhadap orang tersebut, tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan sungguh memperhatikan keberadaan setiap orang percaya, termasuk nama baiknya, supaya tidak dicemarkan. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-20 merupakan tahap terakhir, ya. Setelah orang itu melewati berbagai proses dan masih juga mengeraskan hati, maka para pemimpin gereja dan juga saksi-saksi yang sudah dilibatkan mempunyai satu tugas, yaitu untuk berdoa bagi orang tersebut. Firman Tuhan katakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan doa yang dinaikkan di dalam kesatuan hati ini
akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi pertama-tama persekutuan 2 atau 3 orang di dalam ayatnya sangat terkait dengan persoalan ada saudara yang melakukan dosa dan kesalahan. Dan tugas daripada gereja dan para pemimpin dan saksi bukanlah membiarkan orang tersebut dengan keputusannya begitu saja. Tetapi tugas daripada gereja adalah mendoakan orang tersebut. Apa yang didoakan? Yang kita doakan adalah agar Roh Kudus bekerja di dalam hati orang tersebut dan agar orang tersebut mau diinsafkan oleh Roh Kudus sehingga dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, apa yang dilakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, mendukakan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi sesama yang menjadi ancaman bagi terciptanya kedamaian di tengah-tengah jemaat. Itu merupakan tugas daripada gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita mengetahui betapa bahwa Allah sangat peduli kepada setiap umatnya, termasuk mereka yang berbuat dosa, yang gagal melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita mesti memberikan teguran kepada orang yang berbuat salah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam praktek berjemaat atau bergereja, seringkali banyak atau sebagian orang merasa bahwa dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan teguran kepada sesamanya yang melakukan kesalahan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, dia merasa bahwa saya juga punya kesalahan, saya juga berbuat dosa, ya. Jadi saya tidak layak untuk memberikan teguran kepada sesama jemaat, saudara, apalagi pemimpin yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Atau juga ada ketakutan, bahwa kalau saya tegur, nanti dia balik lagi menegur saya. Atau orang itu bisa berkata, ya sudah, ini hidup-hidup saya, urusan saya, kamu gak usah ikut campur. Ada ketakutan di situ. Ada lagi yang berpandangan bahwa tugas untuk menegur itu bukan tugasnya, tapi tugas menegur orang yang bersalah di tengah-tengah jemaat itu adalah tugas daripada para pemimpin gereja. Ini yang membuat banyak kali orang percaya yang tidak mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya, yang terus hidup di dalam dosanya. Karena tadi ada ketakutan dan juga ada pemahaman bahwa kita bukan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh sesama anggota jemaat atau anggota persekutuan. Tetapi di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bahwa kita sebagai orang percaya dipanggil untuk melakukan panggilan kita terhadap orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Kita dipanggil untuk menegur mereka. Kenapa kita harus menegur mereka? Karena ketika kita menegur mereka, maka itu merupakan satu tindakan kasih. Kenapa disebut kasih? Karena ketika kita menegur, maka Tuhan melalui teguran itu memakai kita untuk membuat orang itu sadar akan kesalahannya. Dan ketika dia sadar, dia bertobat, maka dia akan diselamatkan. Ya, kalau dia melakukan dosa atau kesalahan dan dibiarkan begitu saja, sampai kepada tiba-tiba Tuhan memanggilnya, maka itu bisa dipastikan walaupun dia orang Kristen, dia bergereja setiap minggu, tetapi pasti dia tidak diselamatkan, ya. Karena upah daripada dosa itu adalah maut, ya. Roma 6 ayat yang ke-23. Jadi kita mesti menegur orang yang melakukan kesalahan supaya dia mau disadarkan dan dia menerima pengampunan dosa. Dia bisa dibimbing untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, menerima pengampunan, dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Hidupnya, hubungannya dengan sesama juga dipulihkan. Dia juga dapat kembali hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya. Mengapa kita mesti menegur orang yang melakukan kesalahan? Supaya dengan cara itu
orang tersebut bisa merasakan kasih dan keadilan Allah sekaligus, ya. Kasih Allah di sini dinyatakan dengan memberi kesempatan, ya. Ketika ditegur itu merupakan satu kesempatan bagi dia untuk berubah, dan kalau dia berubah dia akan meminta pengampunan dan mengakui dosa dan menerima pengampunan dari Tuhan. Itu kasih Allah yang diberikan kepadanya. Ada banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia jatuh di dalam dosa, Tuhan mengirim orang-orang kepadanya untuk menegur dia, untuk mengingatkan dia. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mau terbuka untuk ditegur. Dan akhirnya mereka bersyukur atas cara Tuhan yang menegur. Karena jika tidak seperti itu, maka mereka akan hidup di dalam kebinasaan. Oleh sebab itu jangan abai atau jangan lalai untuk memberikan teguran. Memang tidak semua orang mau ditegur. Kalau orang itu tidak mau ditegur, maka kita tidak perlu menjadi marah, kecewa, atau sakit hati. Karena bisa saja Tuhan masih memberi kesempatan bagi dia untuk dia mengalami perubahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pola ini yang selalu dilakukan oleh Allah. Ketika dia melihat manusia berdosa, baik secara individu maupun juga secara korporat, maka Allah tidak pernah langsung menghukum atau melakukan disiplin. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Allah selalu mengirim hamba-hambanya untuk memberikan peringatan. Ya. Ada yang diberikan waktu yang begitu lama, ya. Tapi ada juga yang tidak terlalu lama. Tetapi Allah begitu mengasihi umat Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, termasuk kepada orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan Dia memanggil kita untuk kita melakukan tindakan teguran sebagai tindakan penyelamatan. Ya, ketika kita melihat orang yang melakukan kesalahan, apapun itu bentuknya. Ya, kalau kita melihat di kitab Korintus, jemaat itu melakukan berbagai kesalahan. Ada yang melakukan percabulan, ada yang bikin gap di dalam gereja. Paulus memberikan surat dan memberikan penggembalaan kepada mereka, memberikan teguran-teguran kepada mereka supaya mereka berubah. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Daud seperti itu. Ketika dia berzina, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud, dan Daud punya kerendahan hati untuk menerima teguran tersebut. Dan dia diselamatkan dari kebinasaan. Hari ini bisa jadi Tuhan pakai kita. Ketika kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan dan dosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita merasa gak enak? Saya kan masih muda, saya cuma jemaat biasa. Sedangkan dia orang aktif, dia seorang pemimpin. Saya juga masih banyak kekurangan. Hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya kita mau bersedia untuk menasehati dan menegur sesama kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ada pepatah katakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Ya, tidak ada yang sempurna, termasuk pendeta sekalipun. Itu tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa. Ketika itu terjadi, maka tugas kita semua pelayan maupun jemaat, untuk memberikan nasihat dan teguran-teguran yang diperlukan. Tentunya dengan melihat ketentuan atau firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Ya, teguran tidak spontan, tidak di depan umum, tidak dilakukan dengan hati yang marah atau satu kebencian, tapi teguran yang diberikan dari dasar hati yang mengasihi, karena kita nggak mau dia binasa, tidak mau dia terhilang, tidak mau dia hidup di dalam murka Allah, tapi kita punya satu kerinduan agar dia hidup di dalam anugerah pengampunan Allah dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Tugas ini bukan hanya pada 1-2 orang saja,
tapi tugas ini diberikan Tuhan kepada kita. Bersediakah kita menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan untuk menolong sesama kita yang sedang jatuh, untuk menolong sesama kita yang sedang berada di bawah ancaman, ya, bayang-bayang gelap, bayang-bayang kebinasaan karena dosa yang dia lakukan. Atau kita hanya membiarkan begitu saja sampai dia mengalami kebinasaan. Saya berdoa bahwa kita semua menjadi orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan panggilan penyelamatan terhadap sesama kita dengan memberikan teguran yang benar kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita dipanggil untuk melakukan panggilan kita untuk menyatakan tanggung jawab kita dalam mengasihi sesama, khususnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, untuk membawa mereka kepada pertobatan dan untuk membawa mereka kepada persekutuan kembali bersama dengan umat Tuhan. Banyak orang yang melakukan kesalahan dan dosa yang enggan untuk bersekutu dan mereka melarikan diri, menyembunyikan diri karena merasa bahwa dirinya tidak layak. Ataupun banyak orang yang melakukan dosa dan dia tidak tahu bagaimana caranya kembali memiliki pemulihan hubungan dengan Tuhan, ya, memiliki rasa malu, rasa bersalah. Bisa jadi hari ini kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang seperti itu sehingga mereka boleh mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan. Tugas kita bukan menghakimi dan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Tetapi tugas kita adalah menyatakan kebenaran, menawarkan anugerah pengampunan yang Allah sediakan bagi kita. Dan tugas kita adalah mendoakan orang tersebut, membimbing orang tersebut kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia kembali mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita sadar akan tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial kita kepada sesama, dan tanggung jawab kita terhadap keselamatan sesama kita. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin menghayati, kita semakin sadar betapa besar kasih Tuhan kepada semua orang, khususnya kepada mereka yang berdosa atau mereka yang bersalah. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan panggilan untuk memberikan teguran kepada sesama sehingga damai yang kita rindukan itu boleh tercipta di dalam persekutuan kita. Amin. Hidupnya mulia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami membuka hati kami kepadamu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan doa syafaat ini, kami mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami melakukan panggilan-Mu untuk menghadirkan damai di dalam persekutuan ini dengan melakukan panggilan-Mu, dengan mempedulikan orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa dan memberikan teguran yang benar dan baik, sehingga mereka yang jatuh di dalam dosa, mereka tidak semakin terperosok dan hilang dan binasa, tetapi mereka boleh disadarkan oleh Roh Kudus dan menerima nasihat teguran yang diberikan dan mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan dan juga sesama. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan tolong kami supaya kami juga punya kerendahan hati ketika kami melakukan kesalahan atau dosa. Biar kami juga bersedia untuk ditegur oleh sesama kami Tuhan, sehingga kami juga boleh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Sepagi hari ini kami membawa kepada-Mu Tuhan jemaat-Mu yang berada di dalam pemulihan. Kami serahkan Ibu Tiurlan Huta Barat. Tuhan menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Tiurlan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Setiap obat-obatan yang dipakai diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan atas beliau. Kami juga berdoa menyerahkan Oma Heni ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur untuk proses operasi katarak yang telah dijalaninya. Oleh campur tangan Tuhan telah dijalani, dan kami percaya Tuhan memakai semua proses yang dialami oleh Oma Heni untuk mendatangkan pemulihan atas matanya. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah matanya sehingga beliau bisa melihat dengan jelas dan boleh beraktivitas dengan leluasa, khususnya untuk menunjang beliau untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami serahkan Oma Hosiana Martin, Saudara Marvin Luis Honanda, dan Saudara Jody Pratama Rahakbau. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi tiap pribadi yang namanya telah disebutkan. Tuhan punya tujuan tertentu di dalam kehidupan mereka, dan misi Tuhan ada pada mereka. Tuhan tolong sehingga mereka memahami dan menggenapi misi Tuhan, sehingga hidup mereka sungguh memuliakan Tuhan dan memenuhi tujuan-tujuan Tuhan. Hidup mereka jadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang Tuhan. Dan apa yang mereka jalani di dalam keseharian mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan juga masa depan mereka, kami tahu Tuhan, Engkau sudah merancangkan hal-hal yang terbaik, dan biarlah itu boleh terjadi atas kehidupan mereka. Biarlah sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas mereka. Kami juga serahkan keluarga-keluarga kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah suami bagi Ibu Tiurlan yang menyertai, yang memimpin dan memberikan penghiburan, kekuatan, sejahtera dan sukacita, bahkan pemulihan bagi beliau, bagi roh, bagi jiwa, dan juga bagi tubuhnya. Engkau berkati beliau, Engkau berkati juga anak-anak dan keluarganya yang ada bersamanya maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna memelihara Ibu Tiurlan dan seluruh anak, cucu, dan menantunya. Kami juga berdoa untuk Ibu Diaken Arini Peggy Suparman.
Kami serahkan beliau dan keluarga, suaminya, Pak Parman, dan juga anak-anaknya, Jovi dan keluarga yang ada di Australia, dan juga Ardi, bahkan juga orang tua kekasih Oma Heni. Engkau menjadi pemimpin di dalam keluarga ini, Kau berkati, Engkau sertai, Kau pulihkan mereka Tuhan. Biar kasih-Mu Engkau limpahkan kepada keluarga ini, sehingga hari lepas hari dalam segala pergumulan mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Dan biar mereka boleh hatinya tetap tertuju kepadamu dan senantiasa dikuatkan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan sejahtera-Mu kiranya Engkau turunkan bagi keluarga ini. Kami juga berdoa memberkati majelis dan keluarga. Terima kasih untuk panggilan Tuhan menjadi mitra Tuhan, melayani di tengah jemaat GKO BSD. Apapun yang menjadi panggilan kami, tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh tekun dan setia, sukacita menjalaninya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berkorban dan melayani kami. Biarlah kasih Tuhan Yesus memenuhi hati kami, belas kasihan Tuhan ada di dalam diri kami. Sebagaimana jemaat GKO BSD berharga di mata Tuhan, demikian pun kami boleh memandangnya dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan yang melihat semuanya dan memperhitungkan setiap pelayanan dan pengabdian yang kami lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di Petuo bersama dengan jemaat yang ada di tempat tersebut. Meskipun jemaat ini berada jauh di pedalaman Kalimantan Barat, tapi kami yakin Tuhan ada di sana. Kami berdoa Tuhan urapi Pendeta David, sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan biarlah Tuhan urapi, dan perkataan-perkataan yang disampaikan itu menjadi perkataan yang hidup, yang berkuasa, yang membangun iman, yang menolong jemaat untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengubah hidup mereka, sehingga perubahan-perubahan itu menjadi kesaksian yang menarik setiap warga masyarakat Petuo yang belum mengenal Tuhan, menjadi jembatan bagi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus dan membuka hati pada satu saat untuk percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mereka bisa mencermati dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang dijalankan pada saat ini, agar pemerintah kami benar-benar bisa seimbang dalam mengurus kesehatan masyarakat maupun juga dalam mengupayakan pemulihan ekonomi. Kami berdoa Tuhan untuk para perawat dan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya yang bekerja keras untuk menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan perlindungan bagi mereka supaya mereka bisa menangani para pasien dan supaya mereka tidak terpapar oleh virus yang ada, karena begitu banyak pasien yang sedang dirawat pada saat ini. Campur tangan Tuhan terjadi dan bekerja di dalam pelayanan yang mereka lakukan kepada masyarakat, dan perlindungan Tuhan yang sempurna kiranya melindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu setiap pergumulan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kalau saat ini kami sedang mengalami masalah dalam berbagai bentuknya, maka ketika kami berdoa dengan penuh pengharapan, dengan penyerahan diri dan ucapan syukur, maka biarlah Tuhan yang datang dan bertindak di dalam pribadi, di dalam keadaan yang kami doakan, maupun juga orang-orang yang kami doakan ya Tuhan.
Kami memang terbatas, tapi kami tahu bahwa Tuhan Allah tidak terbatas dan Tuhan punya cara untuk mengatur segala sesuatunya sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi kami dan mendatangkan pertolongan atau jalan keluar yang kami butuhkan. Kami mohon hikmat yang dari Tuhan diberikan kepada kami sehingga kami bisa membuat keputusan atau sikap yang benar di dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan yang datang. Kami tidak mudah jatuh di dalam dosa, baik keputusasaan, persungutan, ataupun ketakutan. Tetapi kami semakin hari iman kami boleh semakin bertumbuh menjadi lebih kuat lagi dan membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan mempunyai waktu tersendiri dan mempunyai cara tersendiri untuk menolong kami dengan segala situasi yang kami hadapi. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, meskipun mungkin saat ini kami belum melihat perubahan-perubahan ataupun pertolongan yang kami harapkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Tahu dan Allah yang selalu menunjukkan kebaikan dengan cara Tuhan bagi kami masing-masing. Kami membawa doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sementara itu kita menyanyi dari Kidung Keesahan 378 baitnya yang pertama. Syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Mari kita berdiri menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu
Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Allah kepada sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya mengajak kita semua sebagai warga bangsa ini untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian kita menjaga kesehatan diri kita dan sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.